Karena halal kan bukan cuma no pork, no lard, Ya, bukan cuma no alkohol doang. Lu dapetnya dari mana? proses. Gitu. Jadi kita terjemahkan halal dengan bahasa yang sangat universal sehingga diterima oleh semua orang. Tidak berbasis seolah-olah ini nuansanya agamis gitu ya. Pijakannya memang Pijakan agamis, pijakannya memang Quran hadis, tapi setelah itu tidak lagi gitu kan. Ini hanya sebuah strategi. Jadi tadi pertama regulasi udah, kedua kolaborasi udah, ketiga sosialisasi. Dan yang keempat, yang penting dari semuanya ini semua adalah digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bisnis di acara Factory Hub. Kali ini kita bertemu dengan Bapak Ahmad Haikal Hasan yang biasa disapa dengan Babe Haikal. Siap. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Siang ini kita akan membahas serba-serbi soal jaminan produk halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan pemerintah sejak 2014. Lantas ada banyak peraturan dan regulasi turunan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Dan pada Oktober tahun ini ditargetkan bahwa hampir keseluruhan produk yang beredar di Indonesia bersertifikasi halal, termasuk produk dari UMKM. Kita langsung berbincang dengan Babe Haikal. Selamat siang, Be. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah. Makasih kedatangannya di kantor halal. Makasih, Be, udah nerima kita di tengah kesibukannya. Ini halal ya? Halal semua nih, Be. Be, tadi kan kita udah jelaskan bahwa sebenarnya ini amanat undang-undang untuk jaminan produk halal sejak 2014. Betul. Dan Babe Haikal dipercaya sama Pak Presiden Prabowo Subianto mengepalai BPJPH atau Badan Halal sejak Oktober 2024 ya, Be ya? Betul. Nah, punya bayangan gak sih, Be? Tiba-tiba dikasih kepercayaan untuk mengepalai Badan Halal gitu, Be? Nggak ada. Tapi beberapa bulan sebelumnya sempat ngomong sebentar lah bagaimana potensinya yang terabaikan. Sebenarnya bisa menjadi bahan pemasukan yang sangat besar bagi negara. Oke. Selama ini mengandalkan APBN untuk operasionalnya. Mudah-mudahan tahun depan sudah tidak lagi karena saya melihat satu peluang yang sangat besar di halal. Oke. Di mana itu belum pernah kita sentuh. Oke. Dan itu yang akan kita berusaha mengambil. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara produk halal ya, Be ya. Ya. Di situ kan seolah-olah ya bayangan kita adalah ya sebagaimana mungkin umumnya syariat Islam, Be ya. Barang-barang haram tuh udah jelas banget ya. Iya. Ada minuman keras, alkohol dan segala macam ya sampai pork. Pork dan segala macamnya. Nah, waktu dikasih kepercayaan soal itu, bayangan Babe ini pertama kali soal produk halal apa sih, Be? Ya, perlawanan. Perlawanan. Dari para pengusaha yang selama ini nggak direpotin dengan urusan ini. Oke. Tetapi di balik itu ada satu ketulusan. Kita selama ini cuma hafal Pancasila dan pembukaan UUD 45 kita apa. Tapi belum ada pernah kesempatan untuk mengaplikasikan. Doa yang nggak pernah saya lupakan pagi, siang, sore, malam 5 waktu. Ya Allah jadikan aku berguna untuk orang banyak. Berguna. Dan itu terkabul ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan untuk ini. Kenapa? Karena inilah waktunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui sertifikasi halal. Betul-betul melindungi masyarakat jadi nyaman, jadi tenang, jadi nggak ada keraguan dalam memakannya. Sekaligus kita memproteksi pengusaha-pengusaha yang kalau ada ya yang nakal,
yang berbeda antara ingredient dengan aslinya. Karena halal kan bukan cuma no pork, no lard, Ya, bukan cuma no alkohol doang. Lu dapetnya dari mana? proses. Proses gitu kan, hulu hilirnya kena. Daging, lu cara nyembelinya gimana? Barang gunaan, lu cara pengawasannya gimana? Iya. Dan yang tadi disebutkan hampirnya, ya nggak hampir, memang sudah harus. Harus. Per tanggal 18 Oktober 2026 tahun ini, berarti tinggal berapa bulan lagi ini, yang harus halal apa? Makanan, Makanan. minuman, obat, Obat. termasuk suplemen, vitamin, Vitamin. kosmetik, termasuk lipstick, bedak, eyeliner, apalagi tuh kosmetik tuh. Ya, banyak. Termasuk dalamnya sabun, sampo, odol, semir, pasta gigi. Nggak bisa mas, harus halal. Harus. Bahkan yang bukan untuk dimakan deh, baju ente, Ya, iya. Tekstil nih. ya, tekstil produk- untuk sertifikat halal mas. Oke. Sampai ke situ, mau kena ya mau kagak sebenarnya urusan ente ya. Mau kenal kagak ya? Tapi emang ada kayak gitu loh. Pakaian ihram kalau nggak halal gimana? Iya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi bukan cuman sesimpel itu. Halal bukan cuman kerjaan stempel, Mas. Ada proses yang Aduh, prosesnya sampai cara motongnya. ribet nih ya. Ribet gak? Sampai negara masuk barang dari luar negeri. Sampai barang kita dikirim ke luar negeri. Sama tuh ya. Kita urusin semua. Hmm. Kita jagain semua. Hmm. Sampai cara penyembelihan, cara pemotongan, cara penyimpanan, cara pendistribusian. Iya. Kita audit semuanya untuk mendapatkan satu sertifikat halal. Halal. Oke. Beh, sebelumnya ini kan kalau badan halal itu embed ya, Beh, di kementerian ya kalau tidak Ya, salah ya, betul, di betul. Kementerian Agama. Ya, betul. Lantas ini jadi badan tersendiri Iya, gitu ya. betul. Nah, di tengah menjadi badan sendiri dan Babe Haikal dipercaya mengepalai, itu memang kita lihat banyak tuh informasi dan pemberitaan di media yang mulai menyoroti soal badan halal ini. Iya, betul. Bisa diceritakan nggak, Be? Dari Oktober 2024 sampai sekarang menjelang Oktober 2026 ya. Iya. Itu kan berarti udah 2 tahun nih, Be, Iya. genap. Apa aja sih, Be, yang udah dilakuin? Atau memang ada kendala dari instansi sebelumnya? Saya mau urutin dengan kesimpulan 4. Pertama, regulasi. Sekaligus cara untuk mencapai seperti sekarang ini, strategi saya 4. Pertama, regulasi. Regulasi kita sementara ini masih berpihak kepada yang gede. Nggak berpihak pada yang kecil. Maka itu yang kami lakukan, satu, memperbaiki regulasi, Mas. Halal itu baru dengan perkaban 146 yang saya keluarkan itu baru bisa halal. Nah, Warteg itu bisa baru sekarang. Kalau sebelumnya nggak bisa halal. oke. Kalau itu nggak dirubah, padahal saya udah diingetin sama teman-teman. Itu namanya melanggar, Be. Biarin. Apa yang dilanggar nih? Biarin. Melanggar demi untuk kepentingan rakyat nggak apa-apa. Itu kan pesan Pak Prabowo. Oh, itu pesan Pesan Pak Prabowo bukan suruh melanggar. Pesannya itu adalah berpihaklah pada rakyat. Kalau ternyata ada undang-undang yang menghambat, undang-undangnya dirubah. kondisi faktualnya begini nih. Rakyat gitu. Nah, kayak itu warteg gini. Kan fried chicken itu kan pada halal ya. Betul. Luar negeri kan pada Ngirim. comply pada halal gitu. Sementara warteg, warsun, warung Betawi, tengkleng Solo, mie Aceh, iya kan, rawon Surabaya, kan itu belum tuh halal. Iya. Karena peraturannya, Mas. Jadi begitu saya masuk, pertama kali saya lihat regulasi. Wah, regulasinya mesti benerin nih, gitu. Halal tidak satu atap. Bicara industri halal ada di Kemenperin. Kemenperin ada. Perdagangan ada di Kemendak. Kemendak. Bicara pariwisata halal ada di Kemenpar. Jadi kok pecah-pecah ya. Iya. Maka setelah regulasi diperbaikin, berikutnya adalah Koordinasi. kolaborasi. Kolaborasinya ini. Ada 9 kementerian, Mas, yang senantiasa terkait dengan halal. Itu kita melakukan kolaborasi. Jadi pertama regulasi diberesin, yang kedua regulasi. Yang ketiga itu sosialisasi. Karena selama ini halal dijadikan apa ya? Ya Ada syukur nggak ya udah gitu ya. fungsi agama terlalu gimana? Jadi gini, kalau nggak halal neraka. Oh iya. Kalau nggak halal langsung haram nih. Jadi
kok jadi mengerikan gitu loh, bukan kita ajarin cara prosesnya gitu loh yang comply dengan PBB. Kan United Nations kan punya kriteria WHO-nya ya. Ya kan comply dengan kita. Kenapa nggak ke situ lihatnya gitu loh. Jadi saya mulai tentang ketiga caranya Mas. Jadi sosialisasi. Halal is double clean kata orang Korea. Itu kita keluarkan. Halal is modern civilization. Halal is prosperity of life. Halal is transparency, traceability, and trustability. Betul. Jadi kita terjemahkan halal dengan bahasa yang sangat universal sehingga diterima oleh semua orang. Tidak berbasis seolah-olah ini nuansanya agamis gitu ya. Pijakannya memang Pijakan agamis, pijakannya memang Quran hadis, tapi setelah itu tidak lagi gitu kan. Ini hanya sebuah strategi. Jadi tadi pertama regulasi udah, kedua kolaborasi udah, ketiga sosialisasi. Dan yang keempat, yang penting dari semuanya ini semua adalah digitalisasi. Kalau nggak digitalisasi, nggak nyampe kita target satu hari 10.000 brother. Satu hari 10.000 nih. Satu hari 10.000 sertifikat keluar mesti. Hari ini? 7.000, 8.000 udah tercapai. 7.000 udah tercapai itu. Tercapai. 10.000 pernah beberapa kali tercapai juga. Kan tergantung dari antusiasme daripada pengusaha. Pengusahanya. UMKM mesti pada daftar. Daftar dong mana pengusaha. Woi, pemirsa. Pengusaha. Pepe mimin sisa. Yang belum halal daftar buruan. Kenapa? Ente bakal ditinggalin. Nah, betul. Trust me. It's work. Itu apa ini? Iklan dong. Jadi para pengusaha yang baik hati, tolonglah. Anda kalau nggak halal ditinggalin. Tuh lihat tuh. Boleh saya contoh supermarket? Boleh saya sebut satu nama? Sebut. Lotte. Kemarin saya datang ke Lotte, saya sidak, gila. Dari A sampai Z halal. Dia punya sistem services halal. Coverage-nya halal. Distribusinya halal. Inventory-nya halal. Hulu hilir tuh ya. Semua halal. Dia memang berusaha dapat sertifikat halal di store-store-nya ada 46 store. Kok ente kagak yang pengusaha lokal kok nggak sampai ke situ? Sayang. Kalah lo pengusaha lokal. Ada bayangan wajib halal itu mahal gak sih sebenarnya? Dulu iya. Belum uncontrollable. Sekarang nggak bisa. Sertifikat yang UMKM gratis dari presiden. Yang pengusaha kecil 230.000. Yang pengusaha kecil naikkan dikit, gede setengah gede 500.000. Yang udah gedean dikit 5 juta. Dan yang paling maksimum udah kayak kelasnya Unilever, Saya Mas, Mayora gitu. Ada produk baru 12,5 juta. Nggak mahal itu ya? Nggak mahal, Ji. Seumur hidup lagi. Iya, seumur hidup tuh masih. Iya. Yang jadi mesti kita waspadai itu adalah pungli. Dideketin nama ini, Pak, kita ini konsultan, Pak. Kita yang ngurusin deh. Ya silakan aja, cuman ya satu toko 10 juta ya, Pak. Segini. Wah. Gopek kok jadi 10 juta gimana? Ini orang kebun pale nih. Kebun jahe, anak kebun kacang. Jadi gue gedik lu. Kepret nih. Iya. Ini orang pejompongan loh. Kantor Ben Hill, kantor karet kita. Makanya kantor karet. Jadi waspadai calo. Ya, para pengusaha datang aja kemari. Kemari deh tuh, ke gini hari kemari, datanglah ke sini. Ya, Indonesia yang baik dan benar. Tadi ternyata wajib halal itu nggak mahal, satu ya. Ya. Mungkin bayangannya ribet kali, Dulu, Ji. Dulu mungkin iya ribet. Sekarang saya jamin 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal kalau dan hanya kalau satu data ente lengkap. Nggak menimbulkan pertanyaan tuh data. Gitu loh. Jadi nggak perlu di ini lagi ya, di begitu periksa lihat lab ya. Nama, alamat, tempat, istri. 1 di kebun pala, 2 di kebun Kejahe, 3 kebun kacang, 4 jalan kayak Dimas Mansur. Repot. Periksa semua tuh. Nggak, pemirsa. Nggak ribet ya intinya ya? Nggak ribet. Semua data lengkap, 1 kali 24 jam keluar.
Dan Caranya- kita full digitalisasi. Nggak ada transaksi layanan manual tuh nggak ada. Nggak ada ya udah? Nggak ada. Itu salah satu buat ngeberantas calo tadi? Yes. Oke. Beres tuh ya pokoknya isi deh. Itulah saya katakan, Anda akan ribet sendiri kalau Anda nggak ngurus. Nyuruh orang, konsultan, diminta gede. Belum kelar minta lagi, minta lagi, belum minta lagi. Ah ribet gue jadi nggak mau, dosa lo. Lo yang bikin repot. Kalau badan kita badan halal nggak bikin repot. Oke. Data lengkap semua, proses selesai. Be, ini kan kebayang Be, maksudnya ketika Ditanya gue grogi sambil makan coklat. nggak apa-apa Be. Halal. Halal. Be, ini kan kebayang Be, jutaan produk seluruh Oh ya? Indonesia pasti kan. Ratusan juta. Ratusan juta bahkan ya. Nah kan kalau kita ngerujuk di Undang-Undang Nomor 3 2014 gitu Ya. ya, itu kan ada proses-prosesnya tuh ya. Ya. Ya kan, ada dari apa namanya lembaga pemeriksaan halal LPH. ya kan. Terus ada MUI juga terlibat di situ LP3H. ya kan. Nah, lantas sertifikasi di BPH. Dengan pekerjaan yang lumayan besar gitu. Ya. Kemampuannya gimana sih ini, Be? Badan halal. Gini, Kompleks kan ini pekerjaannya? kita telah berhasil memproduksi 12.600.000 sertifikat halal. 12 juta. Terus, Itu terjadi secara total, baik self declare maupun pengusaha maupun mandiri. Ya. Total yang sudah kita produksi 12 juta lebih. Pendamping kami ada 240.000 orang. LPH. LP3H. LP3H ya. LPH ada 90-an. Dengan kekuatan yang seperti itu, kami sanggup menyatakan semua proses 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Setelah lengkap. Lengkap. Kalau enggak balik lagi deh itu. Kalau nggak lengkap belum dihitung. Argo belum jarin, belum lari nih. Nah, sebenarnya kan badan halal ini juga setidaknya gitu ya mengawasi barang impor juga dong, Be. Itu penting ya kan? sekali. Ya kan? Terus kalau di undang-undang lagi, kalau merujuk undang-undang, itu kan kalau ada lembaga di luar yang sama-sama punya pengakuan gitu ya, itu bisa di register aja ya, Iya. ya kan? Di register aja di badan halal. Nah sejauh ini kalau untuk yang barang-barang impor ini bagaimana sih, Be? Prosesnya apa yang dilakuin sama Begini. badan halal? Di daerah asal, ini terjadi kalau sudah ada MRE di antaranya. MRA keduanya ya kan? Mutual Recognition Agreement. Oke. Berarti dia punya barang-barang yang mau dimasukin karena dia punya MRE. Barang-barang yang mau dimasukin itu didaftarkan melalui sistem kita yang namanya si halal. Si halal. Setelah itu udah beres, nggak repot-repot kok. Langsung Nggak langsung. Selama dia jujur, nanti di karantina kan diperiksa, di random. Kalau ketahuan ada daging babinya, wassalam nggak bisa masuk kemarin. Oh, langsung tuh ya. Karena dia tidak mendaftarkan lebih dulu, karena dia tidak berlaku jujur terhadap ingredient, karena dia memakai jalur halal, tapi isinya begitu. Begitu. Oke. Kalau mau pakai isinya begitu, dari awal declare Non halal nih. ini non halal. Jadi jangan salah kaprah pengertiannya pemirsa. Pemirsa, ente boleh silahkan masukin masukin bir ya bebas silahkan. aja. Ada konsumennya gitu ya. Ada selamat konsumennya gitu loh. Iya. Walaupun kita sebagai pimpinan ya nggak boleh ngomong gitu. Iya. Ya, tapi kan sebagai umum ya silahkan Silakan begitu. ya. Jadi prinsip kita itu adalah traceability, Terus. kemampuan untuk men-trace-nya. Melacak ya. Melacak. Capability T3T, transparansi. Transparan proses semua. Traceability, transparansi dan trustability, Trust. kepercayaan. Nah, itu kan sebenarnya harusnya ada asas resiprokal ya antara mereka mengakui kita gitu ya. Amerika nih. Enggak, sorry. Misalnya untuk barang ekspor kita kan banyak nih produk halal. Kita kan basisnya, Be. Untuk ekspor, apakah negara lain menyamakan hak
BPHA Badan Halal di sini udah ngecap produk kita gitu. Mestinya Gimana begitu. nih? Nah terus gimana emang? Banyak yang nggak adil. Banyak yang nggak adil. Ambil contoh barang Iya, ya. iya, iya. Yang impor dulu ya. Yang impor. Yang impor ya. Iya. Barang dari Cina Heeh. kirim ke ini asumsi halal ya. Iya. Barang dari Cina kirim ke Saudi Arabia. Iya. Itu Cina bayar kepada Saudi Arabia Saudi. per barangnya itu Per item ya? per item per ekor ya, Per 2 kilo, $2 sorry. $2 Per 2 kilo. per 2 kilo. Dari Australia deh. Iya. Dari Australia livestock kambing kirim ke Amerika, kirim ke Saudi Arabia, dicasnya $2. $2 tuh. Per ekor. Per ekor. Iya. Heeh. Dari Australia juga kirim nih ke Malaysia tetangga kita, dicas $1 per ekor. $1,5 sorry. Dolar Australia ya. Kirim ke Indonesia berapa kira-kira pantasnya? $1,5 ya. Gratis. Gratis nih. Gratis. Bakal heboh loh. Bakal viral loh. Tapi ngeselin. Nggak apa-apa dah. Ini barang kemasan dari Cina. Masuk ke Saudi Arabia. Dicas 0,8 per shipment. Dari Cina masuk ke Malaysia. Dicas 0,6 per shipment. Ini untuk pengurusan halalnya ya? Iya. Kemasan. Kemasan ya? Dari Cina. Dari kirim ke Saudi bayar 0,8. Si Saudinya ya, Cinanya yang punya barang ya. Kirim ke Malaysia $1,5 dolar. Ini Australian dolar. Ini $2. Kirim ke Indonesia berapa? Gratis. Itu dia gratis lagi dari Cina. Itu untuk halal tuh ya? Kesel nggak? Nah kita ke mereka gimana? Ngeselin Halal Ji. kita. Tunggu supaya pemirsa nggak salah, gratis. Ya ada registrasi 800.000 doang sekalinya. Sekali itu. Sekali tok di depan. Semua item masuk blast. Per item 800.000 doang. Berikutnya udah enggak. Sementara negara lain tetap cas per shipment. Kita enggak. Itu salah satu yang sedang kami perbaiki. Oke. Memberatkan pengusaha? Ya enggak. Karena pengusaha ini membayar begitu kepada semua negara kecuali Indonesia. Contoh, kamu pengusaha dari Cina, pengusaha apalah Makanan minuman lah ya, dah. iya. Ketika kamu kirim ke barang ke Saudi, ada biayanya tuh. Gitu loh, 0,8 per shipment. Barang kamu nih mau ke Malaysia, ada biayanya nih. 0,6 per shipment. Barang kamu pengen ke Indonesia nih. Free sekarang. Untuk yang halalnya ini ya. Itu yang saya maksud. Salah satu yang mesti saya perbaiki itu di situ. Saya usulkan, udah bicara saya kepada kakak. Kemenak. Kakak. Udah bicara di depan forum. Ya, ratas dengan Menko Pangan. Dengan Menko Halal. Enggak ada Menko Halal. Ekonomi dong. Menko Perekonomian. Menko Ekonomi udah. Kita bicara sama keuangan yang sekarang belum kita ngomongin. Tapi dulu waktu Menq yang dulu udah sempat saya bicara dan sangat setuju. Ya gimana nggak setuju mendatangkan uang untuk negara kok. Betul. Tanpa melibatkan, tanpa memberatkan, tanpa membuat peraturan baru-baru segala kan. Itu dia. Total udah berapa produk yang di apa yang 12 juta sertifikat halal sudah kita keluarkan. 12 juta. Bakal bertambah lagi itu nih. Itu 1% dari total produk yang ada. Oh iya, itu 1% jumlahnya. Iyalah, kita punya produk ratusan juta kan. Itu keseluruhan ya, berbagai produk ya. Iya. Oke. Nah, kalau sejauh ini misal yang di daerah deh gimana itu? Kita punya lembaga untuk melakukan sertifikasi halal. Di daerah mana terpencil itu pasti bisa karena kita punya lebih daripada 386 lembaga untuk proses halal. Prosesnya pun sama tadi ya, 1 sama kali 24 jam. Sama Ji, yang penting lo nggak menggunakan barang haram, lo nggak menggunakan babi, lo nggak menggunakan pork, lo nggak menggunakan lard, lo nggak menggunakan alkohol. Ini bagian daripada amanah untuk menjalankan melindungi segenap bangsa. Bukan untuk menyusahkan, justru pengusaha mesti jujur dong. Iya. Ingredientnya mesti sama dengan apa yang dideklarkan. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, itu tugas kita dalam menjaga kondusifnya. Iya. Nah,
Kalau ngerujuk undang-undang lagi nih, itu kan ada yang tadi kalau ingredients apa itu kan kelihatan B ya, di bahan B ya. Ya. Yang diproses. Ini masalahnya nih, Nah. proses produksi. Ya kan itu ada logistik, ada kemasan. Nah, itu gitu. Ini yang nanya pintar jadinya enak, nyambung. Gini, di dalam satu perusahaan Iya. kita punya penyelia halal. Penyelia. Oke, auditor internal gitu kali ya. Iya, auditor internal dalam situ yang tanda kutip bekerja buat kita. Lo kepanjangan tangan nih, lo wali amanah nih, lo tolong periksa nih. Sebut satu, saya sebut ya. Penyelia halal yang ada di Indofood lebih dari 100 orang. Wah, 100 orang. Itu artinya dia comply. Comply. Per brand. Dia punya satu penyelia halal. Dia awasi dari hulu ke hilir. Dia awasi sumbernya. Tuh. Itu penyelia halal tuh report ke kita. Kendali mutunya itu ya. Yes. Nanti. Itu pertanyaannya terjawab jadinya Iya, kan. iya. Dari mana cara kontrolnya? Dari penyelia. Oke. Itu orang Indofood kan tapi yang Iya, orang Indofood. Iya. Tapi mereka itu pasti dapat sertifikat dong untuk. Mereka sebelum jadi penyelia, mereka connect dengan kita. Kita ada pelatihan, mereka register di kita. Gitu. Butuh banyak SDM dong ke depan nih. Untuk yang Lebih bilang- dari 2 juta. Hah? 2 Lebih juta? dari 2 juta yang saya butuhkan. 2 juta. Sekarang selain dari penyelia, auditor, itu ada pendamping proses halal. Nah, Pendamping produk proses halal. Itu sekarang jumlahnya 124.000 orang. dari kebutuhannya. 2 juta. Oke. Oke. B, terakhir. Apa ya? Ini deh, tenggat semakin dekat dan segala macamnya. Apa sih harapan Babe Haikal terhadap ya publik, Ekosistemnya? terhadap ekosistem halal Oke. ini ke depan? Satu, pengusaha daftarkan Oke. supaya halal. Tanpa daftar, Anda nggak kenal, nggak dikenal, nggak ada yang beli. Bagi pengusaha yang sudah halal, iklankan. Oke. Orang nggak tahu Anda halal Halal atau apa enggak? tidak. Jadi yang belum halal segera halalkan, yang udah halal segera iklankan. Bagi customer, ya gue nggak enak mau ngomong nih, ya. Intinya ya enak nggak enak deh. Iya. Jangan beli kalau nggak ada logonya. Intinya 2, wajib halal itu nggak mahal, halal itu universal, Be. Iya, halal for all. Oke. Ya. Ini contoh produk-produk yang udah kita proses. Oke, siap. Ya, ada logo halal semua tuh, logo halal, logo halal, logo halal, logo halal. Nah, ini contoh. Ini kan dari asing. Dia pasang logo halal segede gaban tuh. Oh iya, Ya, segede gaban orang bilang. itu artinya Pede. disorot ya sama dia ya. PD. Wah, ini nih. Nih halal. Sementara gua nggak mau sebut ntar jadi masalah. Itu yang itu tuh, yang produk lokal bikin logo halalnya sakminil. Akhirnya apa? Masyarakat anak-anak kita deh Nggak ngeliat itu. nggak ngelihat. Yang ini aja Bu, yang halal, mama halal mau beli mah halal. Oke. Kan halal udah kayak gitu sekarang kan. Iya. Akhirnya Ketinggalan asing lagi ketinggalan UMKM kita. Jadi yang nggak pakai halal udah pasti nggak dibeli. Yep. Yang halal yang nggak kelihatan akan dijauhin. Jadi kenapa takut dengan halal? Oke, sip. Oke. Be, makasih Be ya atas waktunya. Aneh, terima kasih banyak. Insya Allah ini berguna buat pelaku Peningkatan industri, ekosistem, usaha pasti, dan UMKM. Pasti. Dan semoga juga yang di daerah Lebih aware. ya lebih aware soal ini. Makasih ya Be ya. Brother, terima kasih. Assalamualaikum. Bisnis Indonesia, keren. Siap. Ya, Sobat Bisnis, sekian bincang-bincang kita dengan Babe Haikal dari Badan Halal. Semoga bermanfaat dan ingat, tenggat waktu yang semakin dekat untuk seluruh produk di Indonesia itu bersertifikat halal. Oke, Sobat Bisnis, sampai jumpa di Factory Hub selanjutnya. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.